Memang sekarang sedang ramai itu pembicaraan-pembicaraan tentang sesar Lembang. Ya, bagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab kan ini menjadi sebuah bumbu untuk menambah kepanikan daripada warga masyarakat. Apalagi di jalur-jalur yang memang jalurnya tersebut di atas patahan sesar Lembang tersendiri gitu. Iya. Makin panik yang tinggal di antara Padalarang, Bandung dan sekitarnya itu panik. Apa sih sesar Lembang itu? Sesar Lembang adalah sebuah patahan yang terbentang daripada kota Padalarang, Lembang sampai ke Jatinangor kalau tidak salah, yang kurang lebih itu 29 km. Itu adalah patahan aktif yang suatu saat akan pecah dan mengakibatkan gempa bumi. Pak. Iya. Itu menurut pakar, bukan menurut Abi juga ya. Iya. Menurut pakar. Nah, aktivasi atau aktivitas dari patahan tersebut bisa dilihat adanya dari pergeseran tanah. Kemarin ada rilis juga yang terbaru itu Gunung Batu naik 40 cm dan adanya pergeseran Sungai Cimeta kurang lebih sampai 460 meter. Jadi ada aktivitas aktif dari patahan tersebut. Nah, ini bisa memicu gempa yang besar. Iya. Begitu menurut pakar. Lalu kapan terjadinya sih gempa yang diakibatkan dari patahan sesar Lembang ini? Nah, dari pakar geologi gempa bumi dan Badan Riset Inovasi Nasional, keluarlah angka 2170 di tahun 2170. Kenapa bisa keluar angka tersebut? Jadi diprediksi gempa bumi dahsyat ini yang akan terjadi atau akibat daripada patahan sesar Lembang itu akan terjadi di tahun 2170. Itu keluar angka tersebut dari historis daripada gempa-gempa sebelumnya yang pernah terjadi. Ya. Jadi adanya gempa purba yang zaman dahulu kala tuh. Iya. Jadi dilihat daripada siklus tahunan atau siklus pulang gempa yang bisa terjadi antara 170 tahun sampai 670 tahun ke depan. Makanya keluar angka daripada akan terjadi di 2170. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu kan daripada perkiraan para pakar, ahli-ahlinya. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah yang akan terjadi. Lalu tadi Umi bertanya, bagaimana sih pandangan Islam tentang gempa bumi? Adakah pandangan tersendiri? Ya jelas, dalam pandangan Islam itu ketika banyaknya maraknya maksiat, kelalaian manusia, maka gempa itu menjadi sebuah teguran. Menjadi sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu setiap tanah yang kita injak itu menjadi saksi. Bahkan tanah itu berbicara kepada hamba-hamba atau ahli-ahli maksiat. Tanah ini berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin segera mengajak daripada ahli-ahli maksiat ini. Andaikan Allah ACC, nggak ada tuh ahli maksiat bisa lalu lalang, pasti langsung diajak. Nah, tanah pun hidup karena makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi gempa itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini pada umumnya
itu kan disebabkan oleh tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat ulah tangan manusia. Kita lihat banjir ya. Lihat banjir. Misalkan sering buang sampah ke selokan, ya akibatnya ketika musim hujan banjir kan? Musim hujan banjir. Para pendosa, para maksiat, para ahli maksiat, mereka melakukan maksiat misalkan seakan-akan suka-suka. Saya yang maksiat, saya yang dosa, mungkin saya juga yang akan diazab. Ketika turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan Allah datangkan banjir bandang, Allah datangkan musibah-musibah, yang kena itu bukan pendosa doang, orang-orang beriman juga kena. Atau kelalaian tangan manusia yang sudah tidak tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga alam. Ketika terjadi longsor, banjir, yang kena itu bukan yang merusak saja, tapi yang gak merusak juga kena dampak.